bulan sekarang itu sudah di angka hampir 70 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aldi dari channel Pijak Nusantara, channel yang membahas mengenai edukasi, inspirasi serta jelajah Nusantara. Nah, saat ini kita sedang berada di rumah cacing Cibubur bersama Kang Anjas selaku ownernya. Widih. Silakan Kang. Salam runcing, rumah cacing. Widih. Kalau di saya begitu biasanya. Waduh. Ada perkenalan salamnya. Gimana Kang? Salam apa? Salam runcing, rumah cacing. Wih, gila. Nah, Kang Anjas ini selaku owner dan pembudidaya cacing di rumah cacing Cibubur. Ternyata memang bukan di sini aja, Bang ya. Ya. Tempatnya ada 5 rumah cacing. Nah, ini yang pertama, Bang ya. Nah, ini yang pertama. Waduh, luar biasa. Ini udah termasuk skala gede sih. Kalau saya pikir ini saya lihat udah profesional banget nih. Udah sangat lengkap. Nah, Bang, udah berapa lama sih Bang berkecimpung di dunia cacing ini? Kalau lamanya kurang lebih itu baru 3 tahunan. 3 tahun? Iya. Nah, itu awal mulanya kenapa Bang? Punya inspirasi gimana? Kok kepikiran sih budidaya cacing? Jadi awal mulanya tuh saya tuh peternak murai batu ceritanya. Terus karena pakan kita, salah satu pakan utamanya kalau untuk ternak itu cacing. Terus setelah saya pikir kenapa nggak saya produksi cacingnya aja gitu, karena terus saya lihat di pasarannya juga masih sangat. Saya sempat belajar ke beberapa orang emang yang sudah lebih dahulu budidaya cacing gitu. Oh gitu. Terus akhirnya modalnya kita cuma satu, nekat kita modalnya. Nggak pakai duit? Pakai duit dikit. Pakai duit. Tapi nekat dulu ya. Nekat dulu, harus berani dulu. Kalau kita mau usaha nggak berani ya kita nggak bakal bisa maju Pak. Ini boleh tahu nggak Bang, untuk awal mula mungkin teman-teman di rumah atau pemirsa juga pengen coba mungkin ya, modalnya berapa sih kalau kita mau budidaya cacing itu untuk kelas pemula? Nah, kalau untuk kelas pemula itu kita bisa skalanya kecil ya, mungkin untuk bibit mungkin bisa 1 sampai 2 kilo dulu dengan pakai sistem keranjang buah. Keranjang buah. Nah, satu keranjang buah itu kalau kita main satu generasi itu kita bisa isi kurang lebih 250 gram atau seperempat kilo. Iya. Itu nanti sebulan kita pindah ke kotak berikutnya terus sampai 3 bulan itu baru kotak yang pertama kali kita taruh bisa kita panen. Oh gitu. Jadi kurang lebih sekitar berapa lama Kang sampai panen tuh? Kalau sampai panen itu kalau main satu generasi itu berarti kurang lebih itu untuk panenan pertama itu jatuhnya di 5 bulan. 5 bulan. Jadi 5 bulan itu kita udah bisa pindah ke kotak pertama. Oke. Kalau ini ngomong teknisnya lebih mendalam lagi nih. Iya. Nanti mungkin di nextnya aja. Ini terlalu detail banget kalau ngomong kita, pokoknya kurang lebih secara global ya 5 bulan, 3 sampai 5 bulan ya Kang ya. 3 bulan udah bisa panen. 3 bulan satu generasi. Oh, satu generasi. Oh gitu. Nah, Bang, ini berbudidaya cacing ini apa sih tantangannya, atau mungkin apakah ada hamanya, mungkin ada apa sih ya semacam biasanya apa sih kalau kita di tanaman kan biasanya ada hama atau apa sih itu? Jadi gini, kalau hama cacing sih sebenarnya bukan hama, tapi kita lebih ke arah ke predatornya ya. Ya. Jadi kalau predatornya yang paling gampang ya paling tikus. Mungkin kalau di sawah itu ada namanya kita garangan. Nah, dia biasanya nyoker cacing itu sebenarnya bukan, ya lebih banyak nyari ke gaang yang ada di cacing, tapi kadang-kadang dimakan juga cacingnya, tapi nggak terlalu lah. Paling pertama itu hama itu tikus
Itu yang paling parah ya. Paling parah tikus ya, karena dia kalau udah, apalagi tikus-tikus yang besar itu kalau udah makan bisa habis kita bisa. Nah itu gimana Kang menanggulangi tikus gitu, hama tikus biasanya? Nah kalau untuk tikus itu biasanya kita ya paling simpel kita pakai racun tikus, itu paling Racun ampuh. tikus. Iya. Berarti tapi dia sempat ngacak-ngacak dulu dong berarti. Iya, kita bisa lihat indikasi wah ini kena tikus. Kalau misalnya kayak saya di alam gini, ada lagi satu lagi kodok, kita bisa lihat tikus apa kodok. Biasanya kalau tikus kita ada jejaknya. Pertama mungkin ada kotoran tikusnya ada itu. Kalau kodok biasanya dia malah ke dalam dia, tapi kelihatan itu. Kalau antara perbedaan makan tikus sama kodok nanti ada lagi. Oh iya. Kita bisa indikasi dari situ. Tapi itu berarti nggak terlalu ini ya, sebenarnya masih bisa diatasi Masih ya. bisa diatasi. Oke, berarti kalau bicara berbudidaya cacing sebenarnya nggak terlalu susah juga Kang ya. Ya, Cuma jangan digampangkan juga ya. Nah iya, istilah gini, budidaya cacing itu gampang tapi nggak boleh digampangin. Oke, iya. Nah Bang, ini kalau kita bicara budidaya cacing, ini prospeknya ke depan seperti apa sih Bang? Apakah ya kalau saya lihat Abang punya banyak farm ya atau rumah budidaya ini banyak, berarti kan memang menjanjikan ya gitu. Nah iya, jadi kalau prospek kedepannya sebenarnya masih sangat bagus karena gini, kita nutupin pasar lokal aja itu masih kekurangan. Oke. Apalagi sampai kita planning kita mungkin bisa sampai ke luar ya, Kalimantan kita bilang itu kotanya juga sangat besar dan masih sangat terbuka untuk teman-teman yang mau budidaya, yang jangan takut nggak ada pasaran. Oh gitu ya. Berarti pasar ekspor masih terbuka luas sekarang. Masih, karena hanya beberapa orang yang sekarang udah bisa ekspor itu pun mereka kuotanya masih butuh dari ya kayak kita ini petani masih butuh banyak ya Bang. Iya. Berarti Abang sendiri nggak mau bisa memenuhi juga ya, maksudnya masih belum kalau kita untuk memenuhi karena skalanya udah terlalu besar. Nah, berarti pasarnya luar biasa pemirsa nih. Kita kalau masih mau coba berkecimpung di sini masih banyak slot-slot atau kesempatan yang besar ya Bang ya. Iya, untuk berbudidaya cacing. Nah, Abang Anjas ini di Rumah Cacing Cibubur juga membuka pelatihan gitu. Jadi buat teman-teman yang mau belajar cacing atau belajar budidaya cacingnya gimana, bisa datang ke beliau, bisa kontak beliau di Rumah Cacing Cibubur gitu. Mungkin ada IG juga Bang ya. Ada channel YouTube-nya juga Bang ya. Ada Rumah Cacing Cibubur 1. Oh, nanti kita masukin juga di deskripsinya nih. Nah Bang, kalau kita bicara prospek Bang, berarti kan bicara cash flow atau pemasukan lah Bang ya. Iya. Nah Bang, ini kalau misalkan di satu Rumah Cacing Cibubur ini, kalau boleh tahu nih Bang, ini omset sebulannya berapa Bang? Sebulan sekarang itu sudah di angka hampir 70 juta. Iya. Masya Allah, 70 juta itu dengan berapa kandang ini? 70 juta itu dengan ya pakai pola juga Bang ya? Iya, ada hitungannya, istilahnya gitu. 70 juta tuh ya dari saya kan udah ada 5 ya hitungannya ya. Ya dari 5 itu semua lah kita. Jadi kita rolling untuk panen, jadi bisa menghasilkan omset sekian. Dengan 70 itu kita rolling semua tuh dari Cibubur 1, Cibubur 2, Cibubur 3 itu kita rolling panennya. Jadi supaya kita barang stok kita stabil gitu. Gitu. Nah, dari omset 70 juta kita nggak bicara angka, kita bicara persentase. Itu berapa persen Bang keuntungan bersihnya? Kalau keuntungan bersihnya ini ya, jadi gini. Biar jadi motivasi. Kalau di cacing itu keuntungan bersih itu kalau kita beternak sendiri itu ya dalam arti kita punya farm sendiri itu ya bisa dikatakan dikurangin BOP itu ya kurang lebih sekitar ya keuntungan tuh masih di angka 45 lah. 45%. Iya. Jadi ya 40-45% ya. Iya. Enggak nyentuh 50 Bang. Oh bisa tergantung juga ya. Tergantung juga nanti ke hasil panen kita kan. Nah kalau apakah cacing itu ada berapa jenis sih Bang yang dibudidaya di Rumah Cacing ini? Kalau di Rumah Cacing sendiri itu baru istilahnya ada 3 jenis ya, cacing merah, cacing tiger sama cacing LR. Cacing merah itu ANC. African Night Crawler. Nah iya, cacing tiger sama cacing LR apa cacing kosmetik itu. Nah yang paling banyak apa Bang permintaan? Kalau saya sekarang jadi terkenalnya lebih ke tiger. Karena saya emang dari awal budidaya cacing itu saya lebih senang ke tiger, lebih feelingnya ke tiger karena di tiger sendiri masih bisa kita hitung lah untuk farmnya sendiri, apalagi untuk wilayah Jabodetabek
Mungkin masih masih bisa hitung jari. Oh, jadi pemainnya belum banyak ya Bang Iya ya? betul, belum banyak pemainnya. Oke, jadi masih punya potensi. Masih banyak. Saya juga lagi belajar nih pemirsa, lagi belajar sama Bang Anjas nih, senior saya nih. Nah Bang, apa namanya, cacing ANC, apa tadi, tiger sama apa lagi Bang? LR. Nah itu harganya beda-beda ya Bang ya? Untuk harga beda-beda, semua beda-beda. Jadi peruntukannya pun kadang-kadang ya masing-masing ya. Kalau sebenarnya cacing itu ya kita lihat dari harga ANC, tiger sama LR beda-beda. Beda-beda ya. Itu maksudnya kisarannya jauhnya nggak? Misalkan di cacing ANC sih setahu saya sekitar 50 sampai 60 ribu ya sekilo ya. Kalau tiger atau LR itu berapa Di Bang? atas ANC. Jauh atau Enggak lah, enggak jauh terlalu ya? jauh. Oke. Nah, apa namanya Bang? Tuh, saya juga lupa tadi mau ngomong apa. Apa namanya? Nah, si cacing tiger atau di luar ANC, kalau ANC saya sedikit tahu lah ya cara perawatan itu. Beda nggak sih perawatannya? Perawatannya sama lah. Sama aja? Sama, karena kan jenisnya sama itu. ANC, tiger sama LR itu sama cacing permukaan. Oh, gitu. Jadi iya. perawatannya sama, pola makannya sama gitu kan. Mungkin perbedaannya gini, dari segi fisik beda. Terus dari cepat perkembangbiakannya, kalau saya bilang lebih cepat ke cacing-cacing tiger sama LR itu lebih cepat. Tapala harga lebih tinggi tapi mereka berkembang lebih cepat ya. Iya, karena size-nya mereka lebih kecil dari ANC. Oke. Nah, Bang, sekarang mungkin kita mau bahas. Saya dengar kan Abang juga ada kayak sistem kemitraan gitu Bang ya, ngebantu temen yang mau budidaya ke sini, hasil panennya bisa diambil gitu. Itu gimana iya. Bang? Jadi gini, kalau sistem kemitraan yang saya buat tuh begini seperti ini. Jadi pada saat ada orang yang mau belajar di sini silakan belajar gratis, kita tidak pungut Gratis, biaya. Bang? Gratis, oke. sampai bisa, sampai mandiri. Dan kalau masih belum mandiri, lematin untuk penjualan jangan khawatir, lematin penjualan Dibantu ya Bang kita ya? bantu itu sampai kita ajarkan kan nggak cuma cara budidaya, cuman cara ini cara sistem pada saat pemakingan, semua media segala macam itu kita ajarkan sampai benar-benar Bisa ya? bisa sampai mandiri gitu. Oh aduh, luar biasa. Soalnya banyak kejadian ya kayak di pertanian atau di apapun banyak tuh Kang ya sistem-sistem kemitraan tapi pada ujungnya nggak sesuai dengan apa yang diomongin gitu. Iya. Jadi ya kalau Bang Anjas ini insya Allah Bang ya amanah ya. Iya. Jadi kita udah komitmen dari awal ya dengan misalnya yang belajar mau beli bibit di saya pun boleh, dan tidak beli bibit di saya pun nggak masalah. Jadi bukan karena dia beli bibit saya itu terus jadi mitra, bukan. Kalau yang cuma sekedar belajar di sini silakan, dan hasil panennya kalau masih bingung Bang, saya beli bibit di luar kira-kira bisa nggak ditampung gitu ya? Pasti bisa gitu. Padahal bibitnya nggak dari sini pun bisa Bang? Nggak masalah. Waduh, gitu. luar Karena biasa. kan kita di sini selain penjualan juga sebenarnya masih Karena masih juga banyak butuh supply ya. Iya, masih banyak butuh supply. Cuman kita ngomong juga Bang, biar nggak PHP. Iya. Masalah harga pasti ya. Kalau namanya Bang Anjas juga ini kan pasti nyari untung ya Bang Iya, ya. betul, Untung betul. itu pun untuk menutup operasional. Jadi harganya nggak kayak pasaran, mungkin di bawah harga pasaran, tapi seenggaknya barang ditampung ya Bang ya. Iya betul. Wah, Kita luar udah komitmen, jadi setiap apa yang misalnya Omongin di awal lah pokoknya. kita ada agreementnya, kita dari awal seperti apa. Begitu silahkan cocok lanjut, enggak ya tidak udah, masalah. nggak masalah ya. Kalaupun misalnya yang saya tadi bilang mau beli bibit di mana, saya tidak memaksa untuk beli bibit di rumah cacing. Oh, iya. Karena gini, yang penting teman-teman yang mau belajar silakan datang kemari. Terfasilitasi lah sama Iyalah. Bang Anjas ya. Boleh, silakan mau belajar sampai bisa pun boleh tanpa ada pungutan biaya. Wih, di luar biasa. Pahalanya jariah nih. Oke, mungkin cukup segitu dulu aja. Nanti mungkin nextnya kita akan mulai belajar praktek. Boleh Bang ya? Boleh, Nanti boleh kita nanti. belajar praktek gimana awalnya, medianya seperti apa. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng di channel ini bersama Bang Anjas. Mungkin juga boleh tengok channelnya Kepoin ya. Channelnya Bang Anjas di rumah cacing Cibubur 1. Waduh. IG-nya juga itu Bang ya, Ada Instagramnya IG-nya itu. Rumah Cacing Cibubur ya. Iya. Oke pemirsa, saya tidak akan banyak lebar lagi. Mungkin kita akan lanjut nanti ke materi berikutnya untuk mendiskus mengenai gimana sih caranya secara detail, secara teknis. Untuk saat ini cukup sampai di sini. Jangan lupa di komen, like, share, dan subscribe agar kita tetap semangat untuk membuat video-video yang mengandung edukasi serta inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.